wabarakatuh. Saya Azhara Menayanti dengan 2011-2014-74 dari kelas 02 SKP 007. Di sini saya akan mempresentasikan tugas guna memenuhi tugas yang pertama. Nah, di sini saya akan membahas integrasi Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, apa sih pengertian Bhinneka Tunggal Ika itu? Bhinneka Tunggal Ika yaitu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan rasa saling menghargai untuk menjaga perbedaan tersebut. Alat-alat pemersatu bangsa dalam dasar negara Pancasila yang pertama yaitu bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan persatuan, lambang negara burung Garuda, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan lagu-lagu perjuangan. Integrasi nasional bangsa Indonesia yaitu hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa menjadi suatu kesatuan bangsa secara resmi dan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian ada syarat integrasi, yaitu anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama yaitu adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Kemudian adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Kemudian penggunaan bahasa Indonesia menjadi faktor yang penting. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Nah, tadi ada faktor pendorong integrasi nasional. Berikutnya ada faktor penghambat integrasi nasional. Apa sih? Yang pertama yaitu kurangnya penghargaan. Nah, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Kemudian kurangnya toleransi antar golongan. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Selanjutnya, tantangan dalam menjaga keutuhan integrasi dalam NKRI. Nah, isu lingkungan hidup dan dampak pemanasan global ini merupakan tantangan yang sangat serius yang dihadapi oleh NKRI. Kemudian ada ancaman kelaparan, wabah, penyakit, dan bencana alam yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan. Terorisme, penggunaan kekuatan militer oleh satu negara ke wilayah negara lain, masalah perbatasan antar negara, dan bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.